dimanapun adik-adik berada, hari ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh akan memuji-muji Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, kita berdoa dulu yuk semuanya. Kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala keadaan kami semuanya hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan pujian kami yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Adik-adik, kita hari ini akan memuji Tuhan. Semangat ya adik-adik. Semangat. Kak Lina semangat. Semangat. Haleluya. Bukan kuat, bukan gagah. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Lagi. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan adik-adik. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oh, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oh, oh. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Yeay! Haleluya. Adik-adik, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus adalah jawaban dari setiap doa-doa kita. Amin. Adik-adik mendoakan apa saja, adik-adik boleh sampaikan kepada Tuhan melalui doa adik-adik semuanya.
Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Panggil Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Lagi panggil Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menjadi dupa yang harum buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Kau buka mata hati telinga kami Tuhan, untuk kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Puji Tuhan, gimana kabarnya di hari Minggu yang penuh sukacita ini? Pasti sehat dan bahagia Kak. Kak Tri juga begitu, Kak Tri bahagia banget karena Kak Tri nggak sendirian. Kak Tri ditemenin gadis cantik di sebelah kanan Kak Tri. Yuk kenalin dong. Hai semuanya, nama aku Kimberly. Aku kelas 5 SD, aku sekolah di Kristen Tiara Kasih. Salam kenal semuanya. Makasih cantik. Ya, Ya, terima kasih buat Eko Kid yang sudah kasih kesempatan Kak Tri di hari Minggu yang penuh sukacita ini untuk bawakan firman. Tema hari ini adalah doa yang mengubah sesuatu. Puji Tuhan adik-adik, ini tema yang luar biasa tentang berdoa. Oke, seperti biasa Kak Tri akan memperkenalkan atau mengingatkan adik-adik tentang tokoh Alkitab. Nah, tokoh ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Dia punya karakter yang bagus, responnya juga positif. Walaupun dia pernah ngelakuin kesalahan, dia ditegur, dia tetap setia melayani Tuhan. Nah, nama tokoh ini artinya batu karang yang teguh. Nah, ingat-ingat siapa namanya? Ayo, Kim tahu? Petrus. Puji Tuhan. Adik-adik juga pasti tahu ya, Petrus. Ya, Petrus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang hebat ya, adik-adik. Dia dulu pernah melakukan satu kesalahan
di waktu Tuhan Yesus ditangkap. Masih ingat nggak, Kim? Terus setelah menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali. Mantap, Kim. Benar sekali ya. Adik-adik juga masih ingat ya. Petrus pernah melakukan kesalahan, yaitu menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, Tuhan tegur Petrus di waktu Tuhan menampakkan diri setelah kebangkitannya. Nah, Tuhan waktu menampakkan diri, Petrus ditanya sama Tuhan juga sebanyak 3 kali juga, Kim. Ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Nah, di situ Petrus baru ingat, ya benar, aku pernah melakukan kesalahan. Tapi Petrus nggak ngambek, dia nggak lari, dia nggak kecewa sama Tuhan. Dia tetap mengikuti Tuhan Yesus, bahkan memberitakan Injil. Nah, pada saat ini tentang Petrus, Kak Tri mau ambil dari Kisah Para Rasul 12. Adik-adik yang belum siapin Alkitab, yuk bawa Alkitab, buka Alkitab. Tapi nanti ya bacanya karena ayatnya panjang ya. Jadi dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Nah, ringkasan ceritanya, jadi Kak Ti ceritain ya, saat itu Raja Herodes bertindak tegas, bertindak keras. Dia di beberapa jemaat Yerusalem, salah satunya Petrus. Petrus tuh ditangkap, Kim, terus dimasukin ke dalam penjara bawah tanah. Kim, tahu nggak penjara bawah tanah itu di mana? Nggak tahu ya? Tahu, Kak. Kalau Kim nggak tahu, coba kalau mungkin pandemi ini sudah berlalu, Kim ke Kota Tua. Nah, di situ ada museum. Nah, di situ ada, kalau sudah masuk di bawah itu ada penjara di bawah tanah, Kim. Nah, tapi ngeri, Kim ya. Nah, takut ya. Oke, adik-adik, Kak Tri lanjutin. Di penjara bawah tanah dijaga oleh 4 regu penjaga. 1 regunya 4 orang. Begitu ketat ya, Kim ya. Iya. Terus tangannya dirantai, kakinya dirantai. Raja Herodes menangkap Petrus dengan maksud dan tujuannya supaya nantinya Petrus itu mau dilihatin ke orang banyak di waktu perayaan Paskah. Nih mau dilihatin sama Raja Herodes ini. Nah, adik-adik, di waktu malam sebelum Petrus mau dipertontonkan atau dilihatin ke banyak orang, di waktu Petrus sedang bubuk, tiba-tiba malaikat datang. Malaikat bangunkan, bangun. Pakai sepatumu, pakai sabukmu. Nah, Petrus bangun, pakai sabuknya, pakai sepatunya. Dan dia mengikut malaikat itu. Lewat pengawal pertama, lewat pengawal kedua, lalu tibalah ke pintu besi. Pintu besi yang, tahu ya Kim, kalau pintu besi itu pasti Keras. gimana? Keras ya, keras, besar ya. Iya. Kalau buka pasti susah. Tapi tiba-tiba kebuka sendiri, Kim. Dia buka pintunya itu, adik-adik. Nah, di waktu sudah keluar, malaikat Tuhan tiba-tiba pergi, menghilang. Nah, di situ Petrus baru sadar, adik-adik. Ternyata Tuhan mengutus malaikatnya untuk membebaskan aku, menolong aku. Nah, puji Tuhan, adik-adik. Petrus dari situ lalu ke rumah Ibu Maria, ibunya Yohanes. Di situ banyak orang berkumpul. Waktu dia ketuk pintu, lalu mereka keluar. Wow, Petrus! Mereka bersukacita karena Petrus dibebaskan. Lalu Petrus bilang, iya, jangan rame-rame. Diam. Akhirnya mereka diam. Ya, mereka takut kalau kedengaran pengawal. Lalu dari situ Petrus pergi ke daerah lain. Oke, adik-adik. Dari cerita ini, adik-adik, Petrus yang tadinya di penjara bisa dibebaskan. Itu hasil dari mana? Pertolongan Tuhan. Karena apa? Yuk kita baca di Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Yuk Kip, tolong baca sayangku. Ayat 5. Ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Amin.
Jadi di waktu Petrus di penjara adik-adik, jemaat Yerusalem itu nggak terus demo, bawa bendera, teriak-teriak, bebaskan Petrus. Enggak, tapi mereka ngapain, Kim? Mendoakan. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka berdoa pada Tuhan supaya Petrus dibebaskan. Mereka sungguh bertekun itu di situ ketekunan ya adik-adik. Bertekun berarti enggak sekali berdoa langsung Tuhan jawab, enggak. Tapi setelah berkali-kali dengan ketekunan mereka, dengan kebersamaan mereka membuahkan hasil. Jadi doa dari jemaat Yerusalem membuat Petrus yang tadinya di penjara dibebaskan. Adik-adik, doa itu besar banget kuasanya ya adik-adik. Seperti di ayat Yakobus. Yuk kita buka Kim di Yakobus 5 ayat 16b. Ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Ya, jemaat Yerusalem berkumpul. Mereka adalah orang-orang benar. Mereka berkumpul. Jadi doa mereka panjatkan adik-adik dan besar kuasanya sehingga membuat Petrus yang tadinya di penjara bisa dibebaskan. Dari cerita ini, yuk adik-adik, kalau toh saat ini adik-adik sedang kesulitan, adik-adik banyak masalah. Kak Tri, aku bosen Kak Tri. Sekarang nge-zoom terus sekolah. Kak Tri, aku gak bisa kemana-mana. Aku gak bisa bebas kayak dulu. Iya, emang karena ada apa Kim? Kok gak bisa kemana-mana? Ada corona, ada ini virus. Betul. Ya, untuk itulah yuk kita berdoa bersama-sama. Kita minta pimpinan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya corona ini segera lenyap dari muka bumi ini. Ya, adik-adik belajar. Kita selalu berdoa. Terus kalau adik-adik bosan, rasa kebosanan itu, adik-adik minta tuntunan Tuhan. Tuhan tolong aku supaya aku gak bosan. Tolong aku supaya aku lebih rajin lagi dalam belajar. Sebentar lagi kan tahun ajaran baru adik-adik. Nah kalau tahun ajaran baru pasti buku-bukunya baru. Terus apalagi Kim? Seragamnya baru. Seragamnya baru. Keperluan orang tua banyak ya Kim? Nah Kak kasihan loh orang tuaku. Nah padahal sekarang kondisinya seperti ini. Nah adik-adik berdoa buat orang tua kalian ya. Berdoa Tuhan berkati pekerjaan orang tuaku, berkati usaha papa mamaku. Dan alangkah indahnya kalau adik-adik ajak papa dan mama berdoa bersama-sama. Ya sayang, itu namanya mesbah keluarga. Ya, jadi berdoa bersama-sama seperti jemaat di Yerusalem. Jemaat di Yerusalem berdoa bersama-sama dalam ketekunan membuat Petrus yang di penjara dibebaskan. Nah, adik-adik, mama dan papa berdoa bersama-sama. Naikkan segala unek-unek, segala masalah, segala apapun itu kebersamaannya. Percayalah, doa itu akan mengubahkan sesuatu. Tuhan pasti mendengar doa adik-adik, papa dan mama. Dan doa itu hasilnya pasti indah. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi adik-adik dan papa mama. Puji Tuhan. Sejak menikah, jadi selama 22 tahun, Kak Tri bersama suami, bersama kedua putri Kak Tri, setiap malam kami melakukan mesbah keluarga. Jadi berdoa, baca satu pasal, Kak Tri ditentuin, enggak sayang, ambil. Kalau Kak Tri dari awal ya, terus jalan sampai akhir, nanti di kitab Wahyu balik lagi awal. Satu pasal lalu kita berdoa sama-sama. Kak Tri mengajak adik-adik, papa dan mama. Yuk kita berdoa sama-sama supaya tercipta mesbah keluarga yang indah di GBI Eklesia. Oke, Kimberly, kalau disuruh berdoa gimana? Mau nggak? Kadang nggak mau Kak. Loh, kenapa? Aku bilang aku nggak bisa berdoa, aku takut berdoa Kak. Oh gitu, adik-adik.
Kalau takut berdoa sama Kim, ingat, doa itu nggak usah bertele-tele, doa nggak perlu panjang. Cukup apa yang ada di hati adik-adik. Apa yang mau diucapin diomongin. Atau kalau nggak bisa, adik-adik bisa sebutin doa Bapa kami. Nah, adik-adik bisa ya doa Bapa kami. Oke, Kim bisa doa Bapa kami? Bisa dong, Kak. Oke, mulai sekarang nggak usah takut berdoa ya. Haleluya. Oke, adik-adik, jadi firman Kak Tri saat ini adalah tentang doa mengubah sesuatu. Kak Tri ajak adik-adik, mama dan papa, yuk kita berdoa bersama-sama. Kita buat suatu mesbah keluarga yang indah. Karena Tuhan Yesus pasti mendengar dan pasti memberi pertolongan pada kita yang terbaik dan waktunya itu tepat. Amin. Yuk kita berdoa sayang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman di hari Minggu ini. Berikan kami kemampuan Tuhan, untuk kami selalu berdoa, untuk kami selalu berseru kepadamu, untuk minta pertolongan padamu dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau toh Petrus bisa keluar dari penjara, kami pun juga bisa keluar dari masalah karena doa yang kami panjatkan Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan Yesusku, dan kami berdoa Tuhan berikan berkat buat orang tua kami, berkat pekerjaan, berkat usaha orang tua kami, berkat kesehatan buat orang tua kami dan kami Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya mereka sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka bersuka cita. Kalau toh mereka saat ini dalam kesesakan, kesedihan, kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang menghiburkan mereka semuanya. Oke adik-adik, angkat tangan kalian, yuk kita terima berkat. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pimpinan, tuntunan dan penyertaan yang indah dari Roh Kudus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan tetap mengikuti ibadah online. Tetap setia ya dalam beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.